Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ayi Mahmudin, ilmu hadis semester 7B, dalam matkul istinbat hukum akan mempresentasikan mengenai istinbat hukum Dewan Hizbah Persis tentang tasrif pada azan subuh. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, izinkan saya beberapa menit ke depan untuk menyampaikan mengenai tema ini. Selanjutnya saya akan mengedepankan dulu poin tentang hasil fatwa dari DH Persis tentang tasrif azan subuh. Alhamdulillah, fatwa tersebut menghasilkan dua keputusan. Yang pertama, memutuskan pengertian azan itu ada dua macam. Ada azan untuk membangunkan tidur. Hal ini dilakukan pada waktu fajar awal atau adzan awal, yaitu sebelum waktu subuh datang. Kemudian ada lagi azan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah tiba, yakni mengajak orang untuk sholat, yaitu dilakukan di waktu subuh dan disebut azan fajar kedua atau azan yang kedua. Selanjutnya poin kedua, azan yang memakai tasrif adalah azan yang dilakukan pada waktu fajar awal atau azan yang pertama. Adapun azan yang kedua setelah datang waktu subuh tidak memakai tasrif. Maka hasil fatwa DH Persis ini memutuskan bahwa disunahkan azan pada waktu subuh itu dua kali. Jadi ada azan awal dan azan akhir atau azan pertama dan azan kedua. Yang mana pada saat azan yang pertama itu disunahkan menggunakan tasrif, sedangkan azan yang keduanya tidak menggunakan tasrif. Hasil keputusan ini disahkan di Bandung 15 Januari 1996. Untuk selanjutnya yang saya akan bahas adalah tentang metode istihad DH Persis. Sebenarnya materi ini sudah disampaikan oleh teman kita, oleh Ustaz Alfred, tetapi saya bahas kembali sebagai bahan murojaah dan sebagai pengantar untuk lebih memperjelas bagaimana nanti terjadinya menarik kesimpulan tentang tasrif ini oleh Dewan Hizbah Persis. Baik, istihad Dewan Hizbah Persis ini dalam menghukum hukum Islam adalah pertama dengan merumuskan asas Al-Quran dan hadis. Jadi di kedepan yang pertama itu mendepankan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya jika beristidlal dengan Al-Quran, maka mendahulukan zahir ayat atau makna hakiki. Selanjutnya juga mendahulukan Al-Quran daripada hadis, karena Al-Quran dapat menaskan hadis, bukan sebaliknya hadis menaskan Al-Quran. Selanjutnya istihad Dewan Hizbah Persis juga menerima tafsir dari sahabat, dan hadis itu sebagai bayan daripada Al-Quran, penjelas pelengkap Al-Quran. Selanjutnya, sedangkan hadis yang diutamakan oleh istihad Dewan Hizbah Persis adalah hadis yang sahih dan hasan. Jika terdapat suatu kelemahan pada hadis, maka Dewan Hizbah Persis akan menjelaskan letak kelemahannya. Lalu jika ada hadis dhaif, tidak dapat dijadikan sebagai fadhail amal. Adapun hadis dhaif yang karena kekurangan kekuatan hafalannya pada rawinya dapat dikuatkan dengan hadis yang sederajat. Selanjutnya juga DH Persis dalam hal isma, Dewan Hizbah Persis ini hanya menerima isma para sahabat atau yang mempunyai dasar nas yang kuat. Ini tentang isma. Kemudian bagaimana dengan qiyas? Itu
Dewan Hizbah Persis tidak menggunakannya dalam masalah ibadah mahdoh, tapi menggunakannya dalam perkara-perkara ibadah goib mahdoh. Kemudian juga DH Persis juga menggunakan istilah-istilah ihtisan seperti sadul jari'ah atau usul fikih yang lain. Selanjutnya, poin yang mengenai bagaimana langkah-langkah Dewan Hizbah Persis dalam memutuskan perkara hukum dalam suatu kasus. Nah, maka langkah yang diambil sesuai metodenya. Yang pertama adalah mencari keterangan dari Al-Quran. Jika ada satu kasus, maka dicari dulu dari Al-Quran. Jika terdapat dalam Al-Quran ini perbedaan pendapat, maka akan dilakukan dengan tarjih dan thariqatul jam'i. Selanjutnya poin kedua, jika tidak terdapat dalam Al-Quran, maka otomatis dicari dalilnya dari As-Sunnah. Dan jika masih ada perdebatan juga, maka hadis itu akan dikaji kembali baik dari segi sanad dan matanya. Selanjutnya poin ketiga, bila tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan beristihad dengan dicari dengan ijma asar sahabat, selanjutnya dengan qiyas dan istilah-istilah usul fikih. Seperti itu. Selanjutnya poin yang keempat, jika terdapat masalah dalam hadis, maka yang dipakai adalah hadis yang sahih dan hasan dalam pengambilan keputusan. Dan Dewan Hizbah Persis ini ketika ada kasus tidak menggunakan hadis yang dhaif, walaupun itu untuk fadail amal. Selanjutnya yang poin kelima, menerima hadis sahih termasuk hadis yang ahad, karena sebagian golongan atau sebagian aliran atau sebagian pemahaman ada yang tidak menerima hadis ahad walaupun itu sahih. Begitupun dengan hadis dhaif mengenai fadail amal, ada sebagian golongan yang menggunakannya karena masalah dengan fadail amal. Selanjutnya yang poin keenam, Dewan Hizbah Persis juga menerima ijma yang dari ijma para sahabat saja. Kemudian yang ketujuh tadi, ada masalah kiasnya hanya pada ghair mahdoh, tidak digunakan pada ya mahdoh. Itu ini hanya sebagai ulasan kembali dari penjelasan Ustaz Apep, supaya nanti kita bisa mengantar bagaimana memahami kasus tentang tasbih azan subuh ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa poin yang kedua tadi dapat diterbitkan. Maka poin selanjutnya atau di istimat hukum Dewan Hizbah Persis dalam menarik kesimpulan tentang tasbih azan subuh ialah sebagai berikut. Kita akan bahas dulu apa itu tasbih. Tasbih ini ialah ucapan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Yang jadi permasalahannya di sini, karena tadi disimpulkan ada dua azan dan tasbih itu diletakkan pada azan yang pertama. Apa yang menjadi landasan Dewan Hizbah Persis? Dikarenakan kasus ini tidak diterangkan dalam Al-Quran, maka otomatis adalah dengan cara metode yang kedua, yaitu mencari dari as-sunnah yang sifatnya sahih atau hadis-hadis sahih dan hasan. Maka saya di sini mengumpulkan hadis-hadis yang bersifat sebagai sebagian materi landasan oleh Dewan Hizbah Persis untuk menetapkan sebagai poin-poin yang telah disebut tadi. Saya di sini merumuskan dan mengambil hadis-hadis yang dicantumkan di kitabnya Ustaz Aceng Zakaria Al-Hidayah dan
buku Al-Fatwa tentang seputar sholat dan tayamum atau taharoh, mungkin teman-teman bisa baca kembali yang lebih rinci dan lebih jelasnya di kitab Al-Hidayah dan Al-Fatwa, karena saya juga mengambil dari kemungkinan landasan-landasan pengambilan keputusan tersebut terdapat di dalam, mungkin ini hanya sebagian kecil landasan sebagai terjadinya keputusan fatwa tersebut. Yang pertama ada hadis dari Sahih Bukhari. Tentu ini adalah hadis sahih. Jadi mengambil dari hadis ya sudah tentu sahih, yang mana telah menceritakan langsung saja kepada intinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Nah, perawi berkata Ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang buta. Dia tidak akan mengumandangkan azan subuh hingga ada orang yang mengatakan kepadanya sudah subuh. Nah, dalil ini sebagai tanda bahwa azan subuh dianjurkan 2 kali, yakni azan awal dan azan subuh itu sendiri. Dan azan awal itu untuk membangunkan yang masih tidur. Ini mungkin sebagian landasan dari Dewan Hizbah Persis mengatakan bahwa azan itu dianjurkan 2 kali karena ada 2 muazin. Yang pertama Bilal yang menggunakan azan pada saat musim malam, dan Ummi Maktum pada saat azan subuh. Ini mungkin sebagian kecil landasan dari Dewan Hizbah Persis memutuskan sebagai azan subuh itu disunahkan 2 kali. Selanjutnya adalah tentang dalil bagaimana letak pembacaan kalimat tasbih tersebut. Nah, saya ambil ini adalah dari Sunan An-Nasa'i, yang mana disampaikan oleh Abu Mahzurah. Dia berkata, tatkala Rasulullah SAW keluar dari Hunain, aku orang ke-10 dari 10 orang Quraisy yang pergi mencari Rasulullah dan para sahabat. Pada saat itu kami mendengar mereka mengumandangkan azan untuk sholat, maka kami mulai ikut azan sebagai ejekan kepada mereka, yaitu Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar seseorang yang merdu suaranya di antara mereka menggunakan azan. Beliau mengutus seseorang kepada kami, lalu kami pun mengumandangkan azan satu persatu, dan aku orang yang terakhir. Ketika mendengarku mengumandangkan azan, beliau berkata, kemari. Beliau mempersilahkanku duduk di depannya dan mengusap ujung rambutku serta mendoakan keberkahan untukku sampai 3 kali. Kemudian berkata, pergilah dan kumandangkan azan di Masjidil Haram. Aku berkata kepada Rasulullah, bagaimana caranya ya wahai Rasulullah SAW? Lalu beliau mengajariku sebagaimana kalian mengumandangkan azan. Ini Allahu Akbar, Rasulullah dan sebagainya, sampai kepada perkataan hayya 'alal falah, kemudian as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik kepada tidur, pada azan pertama saat salat subuh. Dia berkata, beliau mengajariku iqamah 2 kali, begitu dengan mengajarkan iqamah 2 kali, Allahu Akbar, dan sampai Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah, dalil ini saya cantumkan, saya tarik untuk menjelaskan karena dalam Al-Hidayah atau Al-Fatwa sebagai dasar landasan bagaimana Syed Aceh Zakaria menyimpulkan juga sesuai dengan Dewan Hizbah Persis, yakni bahwa tasrif azan itu digunakan pada azan awal, karena pada hadis ini yaitu sebagai takkid pengikat terhadap riwayat-riwayat yang mutlak.
Artinya begini, hadis ini dinyatakan dengan muqayyad, terikat dengan ada sebutan azan pertama. Nah, dia terikatnya karena ada perkataan azan pertama, azan awal. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain atau hadis-hadis yang lain dinyatakannya mutlak atau tidak disebutkannya azan awal. Beda dengan hadis ini. Hadis ini menyebutkan adanya disebutkannya pada azan pertama atau azan awal. Kalau hadis-hadis yang lain meskipun rawinya sama, nanti teman-teman bisa lihat di Al-Hidayah, ada hadis juga yang dari Abu Mahzurah tetapi tidak disebutkan azan awalnya dan tidak disebutkan waktunya gitu. Jadi ini ada sebagai pengikat. Jadi diambil kaidah, yaitu hamlu al-mutlaq ala al-muqayyad, menarik yang mutlak dari atas muqayyad. Jadi hadis-hadis yang mutlak itu ditarik, tidak dipakai, tapi memakai hadis-hadis yang terikat, karena hadis ini menyatakan dan diucapkan Rasulullah pada azan pertama, seperti itu, sehingga dapat diputuskan fatwa dari Dewan Hizbah Persis. Yang pertama, dalil azan digunakan 2 kali, yang tadi yang mana bila dan umi maktum. Kemudian ucapan suatu huruf naum dalam hadis ini yang dimana muqayyad terikat dengan adanya perkataan pada azan awal, jadi diucapkannya pada azan awal. Nah, mungkin itu adalah sebagian kecil landasan yang digunakan oleh Dewan Hizbah Persis. Mungkin kalau dalam perumusannya mungkin dikumpulkan beberapa landasan-landasan, tapi ini saya mengambil kesimpulan atau mengambil dalil-dalil yang mungkin sedikit sebagai landasannya, seperti itu. Selanjutnya juga ada dari riwayat Ahmad yang mana menambahkan pada akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal dalam azan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik pada tidur. Kemudian dalam riwayat Ibnu Zaimah dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, termasuk sunnah apabila muadzin pada waktu fajar setelah membaca hayya 'alal shalah, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Dalam hal ini Dewan Hizbah Persis juga menukil perkataan-perkataan ulama, masuk dalam kitab Al-Hidayah juga dan Al-Fatwa, dikutip bahwa dalam hal ini Imam As-Suhani berpendapat, kemudian dibenarkan juga oleh Syekh Al-Albani, yang mana disimpulkan bahwa sesungguhnya disyariatkan tasbih itu pada azan awal subuh, karena azan awal itu untuk membangunkan yang masih tidur, sedangkan azan kedua itu memberitahu masuknya waktu subuh dan langsung mengerjakan sholat. Ini dalam kitab Subus As-Salam. Nah, mungkin ini adalah sebagai kecil juga landasan Dewan Hizbah Persis mengatakan fatwa azan itu disunahkan 2 kali dan tasbih itu digunakan pada azan awal, karena menukil dari Imam As-Suhani dan dibenarkan oleh Syekh Al-Albani. Sehingga dapat ditarik keterangan dan disimpulkan bahwa tasbih itu azan awal dan azan akhir, azan pertama dan azan kedua. Kemudian sesuai dengan hadis tadi, mengingat bahwa tasbih itu dikumandangkan pada azan awal, bukan azan subuhnya, karena Bilal menggunakan azan awal dengan ditambah salat khairum minan naum, sedangkan azan subuhnya oleh Umi Maktum tidak menggunakan tasbih, seperti itu. Mungkin itu adalah sebagian kecil landasan bahwa Dewan Hizbah Persis mengambil keputusan bahwa azan subuh itu disunahkan 2 kali dan tasbihnya diucapkan pada azan awal. Sebenarnya ada juga bantahan-bantahan mengenai
fatwa ini, termasuk oleh ulama Persis sendiri seperti itu, dibantah juga. Tetapi itu bukan ranah saya untuk membahas ke sana. Mungkin teman-teman juga akan bertanya seperti itu, tapi itu bukan ranah saya untuk menjawabnya, karena ranah saya menjawab bagaimana metodologi istimewa hukum Dewan Hizbah Persis dalam memutuskan taswib pada ajas subuh ini. Nah, saya hanya menyampaikan supaya di sana mungkin nanti akan disampaikan dan dibahas bersama-sama tentang apa jika sesuatu yang tidak dipahami. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan menjadi pencerah, menjadi penerang bagaimana metodologi Dewan Hizbah Persis dalam menangani kasus, menangani peristiwa, menangani sebagian bagian yang tidak dipahami. Ini mungkin hanya sebagian kecil saja untuk memahami tentang fatwa Dewan Hizbah Persis. Mungkin teman-teman juga akan bisa baca yang dari yang lain. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.